Tentu saja, sebuah kehormatan bagi saya untuk menjadi mentor Anda dalam perjalanan ini. Anggap saya adalah sahabat dan pelatih Anda di dunia panggung dan presentasi. Sebagai seorang aktor, saya memahami bahwa apa yang kita sebut berbicara di depan umum sebenarnya adalah sebuah pertunjukan. Namun, jangan salah artikan kata pertunjukan ini sebagai sesuatu yang palsu. Pertunjukan terbaik adalah yang terasa paling jujur, paling otentik. Dan sebagai seorang introvert, Anda memiliki kekuatan luar biasa yang seringkali tidak disadari. Kemampuan untuk berpikir mendalam, mempersiapkan diri dengan matang, dan menyampaikan pesan dengan ketulusan yang menyentuh. Tujuan kita bukanlah mengubah Anda menjadi seorang ekstrovert yang gemar sorotan, melainkan memoles kekuatan introvert Anda agar menjadi seorang pembicara yang tenang, berwibawa, dan memukau. Mari kita mulai. Materi fundamental, filosofi panggung seorang introvert. Sebelum kita masuk ke latihan teknis, tanamkan 3 pilar filosofi ini dalam benak Anda. Ini adalah fondasi kita. 1. Fokus pada pesan, bukan pada diri sendiri. Rasa cemas seringkali muncul karena kita terlalu fokus pada diri sendiri. Bagaimana penampilan saya? Apakah suara saya terdengar aneh? Bagaimana jika saya lupa? Alihkan fokus itu keluar. Pikirkan tentang pesan yang ingin Anda sampaikan dan manfaat yang akan diterima oleh audiens. Anda bukan di sana untuk dinilai. Anda di sana untuk memberi. Ini mengubah dinamika dari pertunjukan menjadi pelayanan. 2. Persiapan adalah senjata utama Anda. Sebagai seorang introvert, Anda unggul dalam persiapan. Gunakan itu. Jangan pernah datang ke panggung, rapat, presentasi, pidato, tanpa persiapan matang. Ketika Anda tahu persis apa yang ingin Anda katakan dan bagaimana alurnya, separuh dari kegelisahan Anda akan hilang. Naskah dan latihan adalah baju zirah Anda. 3. Energi Anda berharga, gunakan dengan bijak. Interaksi sosial, terutama dalam skala besar, menguras energi seorang introvert. Sadari ini. Sebelum tampil, ambil waktu untuk menyendiri, menenangkan diri, dan mengumpulkan energi. Setelahnya, berikan diri Anda waktu untuk mengisi ulang baterai. Jangan paksakan diri untuk terus bersosialisasi setelah presentasi jika Anda tidak menginginkannya. Baik, sekarang setelah fondasi mental kita terbentuk, mari kita masuk ke bagian praktis. Latihan 1, latihan online langsung. Praktik di sini dan saat ini. Tujuan: melatih intonasi, tempo, artikulasi, dan penekanan dalam sebuah naskah pendek. Instruksi: saya akan memberikan sebuah naskah pembukaan presentasi singkat. Tugas Anda adalah membacakan naskah ini dengan lantang I, seolah-olah Anda sedang berada di depan audiens. Bayangkan ada 20 orang di ruangan rapat mendengarkan Anda. Setelah itu, ketikkan kembali apa yang sudah Anda latihkan, atau cukup katakan, sudah saya latihkan. Saya akan menunggu, dan setelah itu saya akan berikan penilaian dan evaluasi. Fokuslah pada jeda. Beri jeda singkat pada tanda koma, dan jeda sedikit lebih lama pada tanda titik. Penekanan. Beri penekanan pada kata-kata yang dicetak tebal. Tempo. Mulailah dengan tempo yang sedikit lebih lambat dan tenang untuk membangun wibawa. Berikut naskahnya. Naskah latihan. Ambil napas dalam. Hembuskan perlahan. Tatap audiens virtual Anda dengan tenang. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu dan kehadiran Anda hari ini. Jeda sejenak, lihat ke beberapa titik berbeda di ruangan. Perkenalkan, nama saya, sebutkan nama Anda, dan dalam 15 menit ke depan, kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan bagi kita semua, yaitu kemampuan beradaptasi. Condongkan tubuh sedikit ke depan, seolah berbagi rahasia. Bukan sekadar adaptasi biasa, tapi bagaimana kita, sebagai individu dan sebagai sebuah tim, bisa bertahan dan bahkan berkembang di tengah dunia yang perubahannya terasa semakin tidak terkendali. Ini bukanlah tentang prediksi masa depan, ini tentang membangun kekuatan dari dalam. Mari kita mulai. Silahkan ambil waktu Anda, latihkan naskah di atas. Saya di sini menunggu Anda. Setelah Anda siap, berikan konfirmasi. Latihan 2. Menu latihan rutin, untuk jangka panjang. Tujuan: membangun kebiasaan dan otot-otot berbicara Anda secara konsisten agar menjadi refleks alami. Lakukan ini sebagai sebuah rutinitas. Pilih beberapa menu setiap minggunya. A. Latihan harian, 5-10 menit. 1. Pemanasan vokal. Sama seperti atlet, pita suara perlu pemanasan. Ucapkan A-I-U-E-O dengan mulut terbuka lebar dan artikulasi yang jelas. Ulangi 10 kali. Lakukan humming, bergumam dari nada rendah ke tinggi dan sebaliknya. Ini melemaskan pita suara. Ucapkan kalimat-kalimat sulit, tongue twister, seperti ular lari lurus dilubangi, berulang-ulang untuk melatih kelincahan lidah. 2. Membaca lantang, ambil artikel berita, paragraf dari buku, atau email pekerjaan. Bacakan dengan lantang selama 5 menit. Fokus untuk membuat setiap kata terdengar jelas dan jernih. Rekam jika perlu. B. Latihan mingguan,
Pilih 2-3 latihan per minggu, A. Keong 15-30 menit. 1. Latihan cermin, The Mirror Drill. Berdirilah di depan cermin. Sampaikan pidato singkat, bisa dari naskah latihan di atas atau topik apapun selama 2-3 menit. Perhatikan kontak mata Anda dengan bayangan Anda sendiri, ekspresi wajah, postur tubuh, tegak tapi rileks, dan gestur tangan. Apakah tangan Anda kaku? Apakah Anda terus bergerak gelisah? Sadari, lalu perbaiki di sesi berikutnya. 2. Rekam dan tinjau. The Honest Feedback. Ini adalah latihan paling ampuh. Rekam diri Anda, cukup rekam suara, atau video jika berani. Saat melakukan latihan cermin atau membaca naskah, dengarkan, tonton kembali. Perhatikan tempo bicara Anda. Apakah terlalu cepat? Perhatikan kata-kata pengisi, filler words, seperti, anu, apa ya? Perhatikan intonasi Anda. Apakah datar atau dinamis? Jadilah pengkritik yang objektif. Catat 1-2 hal yang ingin Anda perbaiki untuk sesi latihan berikutnya. 3. Latihan impromptu, The Quick Thinker. Minta teman atau gunakan aplikasi generator topik acak untuk memberi Anda satu kata benda. Misal, kopi, sepatu, jembatan. Tugas Anda, berbicara tentang topik itu selama 1 menit tanpa henti. Gunakan struktur PREP, P, point. Sampaikan poin utama Anda. C. Kopi lebih dari sekadar minuman. A reason. Berikan alasan mengapa. C. Karena kopi adalah ritual pagi yang menyatukan jutaan orang. I. Example. Beri contoh. C. Contohnya, saya tidak bisa memulai hari tanpa secangkir kopi hitam untuk menjernihkan pikiran. P. Point. Ulangi poin utama Anda. C. Jadi, bagi saya, kopi adalah sebuah energi dan ritual. 4. Mencari panggung kecil. Praktek terbaik adalah praktek nyata. Mulailah dari yang paling aman. Tantangan minggu ini. Saat rapat tim, beranikan diri untuk mengajukan satu pertanyaan atau memberikan satu pendapat. Cukup 1. Persiapkan kalimatnya terlebih dahulu jika perlu. Tingkatkan secara bertahap. Dari satu kalimat, menjadi menyampaikan laporan singkat, hingga menjadi sukarelawan untuk presentasi kecil. Saya telah membentangkan peta perjalanannya. Fondasi mental dan menu latihan sudah di tangan Anda. Sekarang, giliran Anda untuk mengambil langkah pertama. Silahkan fokus pada latihan 1. Latihan online. Langsung, latihlah naskah tersebut, dan beritahu saya jika Anda sudah selesai. Saya siap memberikan penilaian dan evaluasi yang konstruktif. Panggung ini milik Anda.